Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Akmaria Ulum, perwakilan dari SMA Tahsis Al-Quran. Kesempatan kali ini, aku bakal membuat sebuah sampo bar. Sampo bar yang aku buat memiliki keunikan karena sampo bar ini adalah ramah lingkungan. Nah, sampo bar ini kita proses dari limbah yang tidak digunakan. Nah, kita ambil, kita manfaatkan, kita buat sebuah produk yang memiliki nilai jual. Nah, sampo bar ini memiliki 4 keunggulan. Yang pertama adalah free plastik. Karena sampo bar sendiri memiliki wadah, memiliki tempat yang terbentuk dari aluminium tin. Jadi itu sangat meminimalisir jumlah plastik yang ada. Nah, untuk 30 gram sampo bar ini bisa untuk 30 kali keramas. Coba kalian bayangkan kalau seandainya 30 kali keramas kalian menggunakan sampo saset, pasti akan menghasilkan banyak sekali sampah plastik kan. Sedangkan menggunakan sampo bar ini bisa sangat meminimalisir jumlah plastik yang ada. Yang kedua, bisa buat teman traveling. Kan sampo bar ini kan bentuknya padat ya, jadi nggak akan takut tumpah, nggak akan takut bocor seperti layaknya sampo-sampo cair biasanya. Terus bisa buat teman traveling karena juga ukurannya sangat kecil dan praktis, bisa dimasukin ke kantong, dimasukin ke tas, ke koper, itu sangat meminimalisir tempat. Nah, setelah itu yang terakhir keunggulannya adalah bisa multifungsi. Selain buat rambut, kita juga bisa buat badan, bisa berarti badan juga. Nah, selanjutnya di sini ada 12 bahan-bahan untuk pembuatan sampo bar. Yang pertama adalah surfaktan. Surfaktan ini dari singkatan sulfat active agent. Biasanya orang-orang kenal sulfat itu sangat membuat kulit iritasi. Memang, namun kan sampo bar ini kan adalah produk wash off ya. Produk yang kita gunakan 2-3 kali dalam seminggu dan hanya kita gunakan 2-3 menit dalam sekali keramas. Jadi gak masalah dong kalau kita pakai sulfat. Nah, sulfat yang bisa kita temui di kamar mandi kita, di sabun, di sampo, itu adalah sejenis surfaktan yang SLS. Nah, surfaktan yang SLS itu adalah surfaktan yang bisa membuat kulit kering. Nah, kesempatan kali ini aku menggunakan surfaktan yang bisa lembut di kulit, yaitu SCI. Aslinya menggunakan satu surfaktan yaitu SCI aja udah cukup. Cuman kemarin aku coba itu tetap membuat kulit kering. Jadi aku butuh 2 kombinasi surfaktan. Nah, kombinasinya itu aku menggunakan CABB. CABB ini bisa gabungan dari kedua surfaktan ini bisa membuat kulit itu sama rambut lebih halus, lebih soft. Nah, kemudian ini kan buat cleaning agent ya, buat bersihin rambut. Kita juga perlu conditioner agent kan, buat nutrisi rambut. Nah, di sini aku menggunakan cetyl alkohol. Ini bukan alkohol seperti biasanya, dia fat alkohol. Terus ada cocoa butter. Cocoa butter sama cetyl alkohol ini nanti berfungsi juga sebagai hardener, yaitu untuk pengeras sabun. Jadi ini harus kita lelehin dulu. Tapi nanti kalau dilelehin, kalau suhunya udah turun, itu tuh nanti bisa keras lagi. Jadi bisa memadatkan bentuk sabun. Terus ada glycerin, terus pentanol sebagai vitamin B5. Terus ada citric acid, di mana citric acid ini adalah pH adjuster yang untuk menyesuaikan pH dengan rambut kita. Terus ada gum, gum ini berfungsi sebagai slimmery and gummy pada busa. Jadi lebih tebal, nanti hasilnya tuh lebih soft gitu rambutnya. Terus ada citric acid, terus ada essential oil. Di sini aku menggunakan aroma pure blossom. Terus ada air suling. Warna aku menggunakan warna kuning sama gold biar warnanya itu looknya tuh lebih estetik, lebih cantik. Terus ada juga kita pakai bahan yang penting adalah preservatif. Nah, preservatif ini manfaatnya itu untuk membunuh kuman, yeast, dan mikroorganisme lainnya. Jadi sangat bermanfaat buat sabun. Kan kalau kita keramas kan basah ya, terus lembab. Nah, preservatif ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang ada. Sebagai juga untuk mengawet, jadi nanti sabunnya bisa tahan sampai 1 tahun, setengah tahun, tergantung dengan suhu ruangannya. Nah, bahan baku yang paling utama adalah dari minyak biji karika. Minyak biji karika ini adalah minyak yang kita peroleh dari limbah. Kan dari limbah ya, limbah kan dari pabrik udah ada yang digunakan. Kita ambil, kita cuci, kita keringkan, lalu kita kupas dan kita panaskan setelah kita press. Jadi terbentuklah sebuah minyak biji karika. Nah, ini adalah bahan baku utama dari pembuatan sampo bar aku kali ini.
Pertama-tama, biji karika yang masih fresh kita cuci terlebih dahulu. Karena tekstur biji karika yang berlendir, jadi kita butuh 3-4 kali pembilasan agar biji tersebut benar-benar bersih. Sebelumnya, aku udah pernah nyoba nyucinya, cuman aku guyur pakai air dan sisanya aku rendam menggunakan larutan soda kue. Namun, memang teknik ini tuh berhasil, tapi memerlukan waktu sampai 8 jam perendaman. Jadi untuk meminimalisir waktu, aku menggunakan teknik lain, yakni yang lebih praktis itu dengan membilasnya 3-4 kali. Memang butuh ketelatenan karena nggak cukup 1-2 kali pembilasan agar biji tersebut bisa bersih. Setelah bersih, kita jemur. Nah, di tahap penjemuran ini, kita perlu menjemurnya sekitar 9 jam di bawah sinar matahari langsung agar kandungan air di dalamnya benar-benar hilang. Setelah itu, kita kupas. Di sini, aku ngupasnya masih pakai manual. Kenapa kita kupas? Karena sifat dari kulit biji karika ini itu bisa menyerap minyak saat nanti proses pengambilan minyak terjadi. Dalam proses pengambilan ini, aku menggunakan teknik hot press, di mana biji karika yang telah kita kupas, kita masukkan ke alat press, lalu kita bakar, kita panaskan di atas api secara langsung, dan kita press. Rendemen dari biji karika ini dari berat biji 11,5 gram itu bisa menghasilkan 4,8 gram minyak. Minyak biji karika adalah minyak yang mahal dan langka. Sangat licin apabila dioleskan ke kulit, termasuk kulit kepala kita. Secara pelan akan meresap ke kulit untuk memberikan berbagai nutrisi. Mempunyai warna coklat yang menggoda. Minyak ini juga kaya akan omega 9. Minyak biji karika sangatlah stabil, dapat bertahan 2-3 tahun apabila disimpan dengan tepat. Minyak biji karika sangatlah bermanfaat untuk memberikan nutrisi, melembabkan kulit kepala, serta mempunyai efek mempertahankan air dengan cara mencegah dehidrasi dari tansi pada laut. Pemakaian secara teratur dapat melembutkan kulit juga. Minyak ini juga mempunyai khasiat yakni sebagai antibakteri dan anti jamur. Minyak biji karika yang diproses dengan proses hot press mempunyai kandungan alic acid yang tinggi sampai dengan 74%. Setelah selesai, kita masuk tahap sentrifugasi. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memisahkan endapan-endapan di dalamnya. Di sini kita cukup menggunakan kecepatan 1500 rpm dalam durasi waktu 10 menit yang akan menghasilkan minyak biji karika yang lebih bersih daripada sebelumnya. Berikutnya adalah langkah pembuatan. Pertama-tama kita ambil dulu ya SCI-nya. Habis itu kita campur dengan CAPB. Ini kita ambil. Kita campur. Kita aduk sampai rata ya. Nah, setelah itu kita campurkan semua bahan-bahan yang kering. Kayak misalnya gam. Kita campurin gam. Terus sama pewarnanya cukup opsional ya, nggak tergantung selera kalian. Setelah itu kita aduk sampai rata ya. Nah, setelah rata kita campurkan beberapa bahan lainnya. Nah, bahan kali ini adalah bahan-bahan yang padat, jadi perlu kita panaskan sebelum kita campur ke bahan yang utama. Di sini ada asetil alkohol, coconut butter, sama citric acid. Kita campurkan, kita panasin aja di atas spiritus. Kita nyalain. Nah, habis itu
Kita panasin dalam 1 wadah aja cukup. Campurin lagi semuanya. Sudah kita panaskan di atas. Jadi fungsi dari bahan-bahan ini tuh sebagai hardener, dan ini tuh nanti cair. Terus nanti kalau suhunya udah turun nanti bisa padat lagi, jadi bisa buat madatin sampo. Nah, setelah mencair, kan habis ini tuh ada bahan-bahan yang itu ya higienis, jadi kita perlu menggunakan sarung tangan. Nah, setelah semua cair, kita tinggal campurkan ke bahan utama kita tadi. Kita campurin ke sini, jangan nyampe ininya aduk dulu. Kita aduk sampai rata. Nah, ini kan suhunya panas ya, dan ada beberapa komposisi yang sangat sensitif terkena panas. Dikhawatirkan nanti manfaatnya tuh hilang, seperti essential oil dan preservatif. Jadi kita tunggu dulu suhunya sampai turun. Setelah itu kita campurin bahan baku utama kita, yakni minyak dari karinya. Kita masukin, aduk lagi sampai rata. Setelah itu kita campur dengan gliserin. Kita campur. Dan gliserin, terus kita tambah sama B5 atau penrenolnya. Bentuknya agak lengket kayak gel gini. Campurin, kita aduk hingga rata lagi. Nah, setelah itu kita campurkan citric acid atau nanti yang menyesuaikan pH dengan rambut kita. Nah, citric acid ini cukup kita larutkan dengan air suling. Gitu aja, terus kita aduk. Terus kita campur ke bahan utama kita. Nah, terus kita campur lagi sampai rata. Nah, setelah bahan rata, kita tambahkan essential oil atau aroma yang membuat aromanya lebih harum.
kita pakai 5 gram. Setelah itu kita campur lagi. Nah, bahan yang terpenting adalah preservatif. Nah, sekarang kita campurin preservatifnya ke dalam. Setelah itu kita aduk rata-rata. Nah, itu kita cetak menggunakan cetakan. Di sini untuk diameter 5 kita menggunakan cetakan. Sebelum kita cetak, kita cek dulu ya pH-nya udah cocok belum sama rabut kita. Kita ambil. Di sini aku ada terus aku pakai pH Tip Dokter Universal, dimana nanti ini produknya kita taruh sini, terus kita campur sama Aquades, kita larutin. Setelah itu kita cek menggunakan indikator universal ini. pH-nya udah cocok sama rambut-rambut. Karena rambut kita tuh biasanya pH-nya dari 4 sampai 5. Kalau tadi tahu basah tuh jadi kayak ijuk, susah disisir. Nah, kita cocokkan. Ternyata pH-nya cocok 4 ya. Ini cocok banget 4 buat kita, nggak bikin kayak ijuk, bisa masih soft, lembut. Nah, setelah kita cek, kita lanjut buat nyetak. Nah, di sini aku ada 2 cetakan, dimana ukurannya 6 cm sama 3 cm. Biasanya aku pakai yang 6 cm ini 30 gram dan yang 3 cm ini 12 gram. Aku pakai yang kecil dulu. Kemarin aku coba, terus nggak aku lapisi ininya, tuh samponya tuh nempel loh, jadi butuh kita lapisi menggunakan plastik. Saya aku pakai plastik buat kita lapisi bagian atas yang buat press sama bagian bawah. Nah, terus kita timbang ya, kita timbang mau ukur 12 gram. Cukup. Nah, sebelum kita press, sebelum kita tekan tuh kita perlu ditekan dulu biar nanti proporsi bentuknya tuh kanan kirinya tuh sama. Kita tekan-tekan. Setelah itu kita press, tekan. Nah, kita buka dan kita lihat di sini. Wow. Nah, kita taruh tempat, kita diamkan di suhu ruangan. Biasanya sih cukup 2 sampai 3 hari, tapi biasanya aku diamnya sampai 1 minggu biar benar-benar keras dan siap untuk dipakai. Ini yang udah tadi kita cetak ya. Ini ada di ukuran 6 cm, yakni 30 gram, dan ini yang 3 cm 12 gram. Habis itu kita diamkan sekitar 2-3 minggu, 2-3 hari cukup lah.
Nah, habis itu siap dipakai. Sekian ya dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.